Oke, mungkin aku izin mulai ya, Mas El. Siap, thank you. Silakan dimulai. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah join di sesi sharing session malam ini. Dan perkenalkan, saya Nita. Uh, Pada malam ini saya akan nemenin teman-teman jadi moderator di sesi sharing session malam ini. Kebetulan saya tahu ini weekday dan malam hari, tapi Masya Allah semangatnya ternyata masih gak kalah dengan sesi kemarin di long weekend. Kurang lebih masih ya 11-12 dengan yang kemarin hadir di long weekend ya. Dan malam ini teman-teman kita beruntung sekali karena kita ada pembicara atau speaker yang masih konsisten dari kemarin, belum kapok ngisi event di sini di Devo Focus Group. Ada Mas Muhammad Saifuddin Hasani. Tepuk tangan dulu dong teman-teman, pakai reaction boleh. Nah, jadi di malam ini Mas Muhammad Saifuddin itu adalah SRI dari Kiskas. Jadi di sesi malam ini Mas Saifuddin akan demo teman-teman terkait kontainer. Oke, mungkin Mas Saifuddin waktu dan screen-nya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nita. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah join di sesi yang kesekian kalinya ya di DFG ini. Alhamdulillah DFG selalu konsisten ya tiap hari Minggu, hari Minggu. Tiap minggu ada acara apa gitu, sharing session kayak atau pembelajaran lah buat teman-teman yang masih ingin belajar terkait DevOps ya. Jadi kita masih banyak membahas terkait basic-basic sih. Jadi kebetulan hari ini tuh membahas terkait 3-tier arsitektur lagi, tapi lebih ke demo ya, demo atau hands on gitu. Dan kali ini 3-tiernya itu udah pakai Docker. Nah, perkenalan singkat ya. Jadi nama saya Muhammad Saifuddin Hasani, tadi udah diperkenalkan Mbak Nita. Untuk sekarang saya kerja di Kiskas ya, Kiskas Multi Channel Platform sebagai DevOps dan SRI. Jadi dua job desk dijadiin satu. Terus dulu saya sempat bekerja sama Mas L juga di Jagoan Hosting namanya itu, perusahaan hosting lah. Dan ada beberapa teman juga yang udah join di DFG dari Jagoan Hosting juga gitu. Nah itu terkait saya ya. Nah terus selanjutnya kita langsung lanjut ke materi aja. Seperti biasa kalau misal ada pertanyaan bisa langsung di chat ya atau di Q&A kalau misal ada Q&A-nya gitu. Nanti akan kita bahas, kita jawab satu persatu gitu. Nah, three-tier arsitektur itu sebenarnya udah dibahas di beberapa uh, di pekan kapan ya? Itu udah sekitar 3 minggu yang lalu sih atau 4 minggu yang lalu. Itu tapi masih menggunakan VM biasa. Jadi kita setup manual Nginx misalnya atau Node.js-nya, terus kemudian ada Postgres untuk database-nya gitu ya. Nah itu tanpa Docker sama sekali. Jadi biar teman-teman itu lebih ada gambaran gitu. Kalau misal nggak pakai VM itu setupnya gimana gitu. Nah dulu itu udah ada recordingnya ya. Jadi bisa dilihat atau direview lagi recordingnya. Terus ada di sini. Jadi ini udah ada repositorinya. Ini kalau misal aku share QR-nya itu kelihatan nggak ya? Oh, aku share ininya deh, linknya di komen. Nah itu. Nah itu repositorinya ya, yang berisi cara menjalankan 3-tier arsitekturnya itu. Terus di sini ada beberapa folder ya. Jadi ini ada VM version sama ada container version gitu. Nah, yang di beberapa sesi yang lalu itu kita bikin yang versi VM gitu. Jadi kalau teman-teman masih mau review gimana cara menjalankannya, terus misal mau lihat recordingnya itu ada di sini ya, ada di readme-nya, ini ada diagramnya, terus cara menjalankannya ini pakai Vagrant ya waktu itu ya, untuk menjalankan VM-nya gitu, banyak VM sekaligus. Jadi kita ada sekitar 1, 2, 3, 4 VM ya, sekitar 4 VM gitu untuk menjalankan 3-tier arsitektur gitu. Terusnya ada meeting recording.
ada di link ini. Tapi, di apa namanya di channel Discord kita atau di Telegram di channel announcement itu ada banyak sekali apa namanya recording material ya. Jadi nggak cuma treatier doang gitu kalau teman-teman mau nge-review lagi gitu. Nah ini waktu beberapa pekan lalu ya yang pakai VM gitu, pakai Vagrant. Nah saat ini kita bakal membahas kalau misal menggunakan Docker itu bentuknya kayak gimana gitu. Nah kebetulan 2 minggu yang lalu saya juga menjelaskan terkait perkenalan terkait Docker ya. Jadi Docker itu sekarang udah jadi semacam standar industri gitu, cara menjalankan atau nge-manage beberapa aplikasi di cloud ya, biasanya di misalnya pakai public cloud semacam AWS atau GCP, kemudian bisa juga lewat bare metal atau on-premise dan seterusnya gitu ya. Pakai Docker jadi development-nya bisa lebih cepat, rollback juga lebih cepat, deployment juga lebih cepat. Intinya mempercepat proses development aplikasi yang kita jual gitu ya. Sekaligus memudahkan proses manajemennya gitu. Jadi kan memudahkan antara tim developer sama tim operation gitu. Infranya lah misalnya. Itu salah satu fitur Docker yang di highlight gitu. Nah, sekilas mengenai treatier ya. Jadi seperti namanya, jadi treatier itu 3 level, 3 layer atau 3 tier ya. Jadi aplikasi kita itu dibagi menjadi 3 layer. Yang pertama itu ada presentation layer. Jadi ini yang bisa dilihat langsung sama usernya ya. Jadi kayak tampilannya, misal ada tombol, ada form, ada teks, ada gambar dan sebagainya itu ada di presentation layer. Termasuk di mobile app misalnya itu juga dihitung sebagai presentation layer gitu. Ini namanya presentasi ya yang dilihat sama usernya gitu. Terus ada yang namanya logic layer gitu. Logic layer itu apa namanya berisi backendnya biasanya kita sebutnya backend gitu. Di situ berisi kayak semacam logika bisnisnya gitu ya. Misal mau bikin promo, terus kalkulasinya gimana, terus ketika autentikasi, user login dan sebagainya itu ada di backend. Itu yang mengurus ya. Sedangkan backend juga bakal berhubungan yang namanya dengan data layer. Jadi data layer itu berisi datanya disimpan di data layer. Biasanya berbentuk database, kita kenalnya misal MySQL atau Postgres dan sebagainya gitu ya, atau MongoDB atau Redis itu ya, itu termasuk di data layer. Jadi tempat di mana datanya disimpan. Nah itu sekilas terkait treatier ya, jadi bisa di review lagi kalau misal teman-teman butuh. Terus kita langsung aja untuk gimana caranya menjalankan treatiernya gitu menggunakan Docker. Ini aku share screen yang semuanya deh. Oke, eh kita bukain harusnya kelihatan ya VS Code-nya. Kalau misal apa namanya kurang besar atau kurang zoom gitu, nanti raise hand aja. Jadi ini yang VM, ini kita lihat dulu yang VM. Jadi waktu itu ketika menggunakan VM kita perlu install Node.js ya udah. Ini ada Node.js-nya, instalasi Node.js. Terus ini ada install PM2 untuk menjalankan aplikasi Node di background ya biasanya. Pakai PM2 biasanya. Terus Yarn ini buat package manajernya si apa namanya Node.js buat install. Terus apa namanya ngepull library dan sebagainya gitu. Pakai Yarn. Terus ini ada LB, ini install Nginx ya, install Nginx mini apa namanya? Ini pakai Debian atau Ubuntu sih aku lupa. Pakai Ubuntu kalau nggak salah. Terus ini ada konfigurasinya ya, pakai Nginx dan sebagainya gitu, vhost. Terus ini ada Postgres-nya, setup Postgres-nya, setup user, setup apa namanya database-nya dan seterusnya. Terus ini ada backend, ini nge-build backend-nya ya. Jadi ada Yarn install ini buat install libraries, terus kemudian ada Prisma generate ini buat masalah database lah, pakai library Prisma buat nge-generate kliennya, terus kemudian dan seterusnya bla 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 gitu ya, masalah backend lah. Frontend juga sama, ini pakai Yarn juga install, terus di build nih Yarn run build, terus apa namanya di serve pakai Nginx gitu, dilayani pakai Nginx gitu. Karena kalau di build ini si aplikasi front end-nya bakal jadi HTML, JS sama CSS gitu. Jadi udah bisa langsung di serve sama si Nginx.
Nah, sekarang kita bakal nge-convert ya dari konfigurasi yang manual kayak gini itu jadi pakai Docker gitu. Karena kalau kita pakai VM kan prosesnya lumayan apa ya, lumayan ribet ya, banyak yang perlu dilakukan gitu. Ini kan kalau pakai Vagrant kan enak ya, semuanya udah terdokumentasi gitu. Jadi cara setupnya gimana itu udah ada di kodenya gitu. Ini semacam salah satu contoh dari infrastruktur as code juga sih. Nah, sekarang kita coba convert ke kontainer ya. Jadi ini di repositorinya itu ada folder namanya container version. Terus ini ada Docker Compose. Nah, kalau kalau teman-teman eh, belajar Docker ini pastinya bertemu dengan yang namanya Docker Compose ya. Jadi Docker Compose itu semacam apa ya, file konfigurasi untuk menjalankan banyak kontainer sekaligus gitu, termasuk konfigurasi volume, network, port forwarding, terus kemudian environment variable dan seterusnya itu ada di Docker Compose.yaml gitu. Dan kita juga ada ini ada ada empat nih, ada 4 service ya. Jadi ada front end, back end, terus database-nya nanti pakai Postgres sama proxy atau kita biasa sebutnya itu load balancer gitu untuk ngerouting apa namanya request gitu. Ya kalau dilihat di diagramnya, lupa. Ini, nah kalau dilihat di diagramnya, ini ketika user masuk itu bakal dilayani oleh proxy atau load balancer. Nah, terus kemudian semua request ke slash ya, pet slash, itu bakal diarahkan ke front end container gitu. Sedangkan yang slash API itu bakal diarahkan ke back end kayak gitu. Terus back end bakal berhubungan sama database container gitu. Itu terkait infranya. Terus jadi di sini ada proxy, terus ada volume. Ini volume buat nyimpen data di database-nya. Jadi misal kalau kontainernya itu dihapus atau di stop gitu ya, itu datanya tetap hilang. Jadi di kontainer itu ada konsep immutable. Jadi immutable itu nggak bisa diubah-ubah. Kontainer yang udah running itu nggak boleh diubah-ubah. Jadi biar apa namanya selalu konsisten gitu hasil running apa hasil aplikasi ketika running itu selalu konsisten. Karena kalau di VM terus ini kalau versi VM ya. Kalau versi VM kan kadang ada yang mengubah sesuatu, misal mengubah config-nya, terus nggak bilang-bilang, nggak ada dokumentasinya, itu bikin aplikasinya itu jadi kayak kita nggak tahu di dalamnya ada apa aja, ada perubahan apa aja gitu. Sedangkan salah satu konsep kontainer itu immutable, jadi nggak ketika kita melakukan perubahan itu nggak boleh langsung ke sistem yang udah jalan gitu. Jadi biar sistem yang udah jalan itu selalu konsisten, terus apa namanya selalu terdokumentasikan gitu ya. Jadi itu salah satu kelebihan kalau pakai kontainer juga gitu. Nah, biar datanya itu nggak hilang, maka kita bisa pakai volume tadi itu. Jadi ini buat nampung database-nya gitu. Nah, ini terkait Docker Compose-nya ya. Terus kita lihat di salah satu service, ini di front end. Di front end ini kita bakal nge-build container image gitu. Ini ada konteks front end, terus Docker file-nya, nama Docker file-nya gitu. Artinya apa? Jadi si Docker ketika menjalankan beberapa service ini, dia bakal nge-build atau membuat Docker image-nya di folder front end gitu. Yang apa namanya ada yang namanya Docker file. Jadi Docker file itu suatu instruksi bagaimana sebuah container image itu dibuat ya. Jadi ketika dijalankan dia bakal nge-build aplikasi kita, terus menginstal ABCDF untuk menjalankan aplikasi, kemudian dijalankan gitu. Itu build gitu. Terus untuk backend juga sama, ini ada build dan seterusnya, ada environment variable, terus DB nggak ada. Ini kita bakal ngambil image Postgres 16 gitu ya. Nah, image ini udah pre-build ya, artinya kita nggak perlu nge-build sendiri gitu untuk yang Postgres karena udah publicly available di Docker Hub. Jadi kalau teman-teman lihat di Docker Hub, hub.docker.com, di sini kita bisa mencari image-image yang udah pre-build ya, udah siap pakai gitu. Misal kita butuh Redis, ya tinggal cari aja Redis. Terus di sini, nah ini udah ada Redis, terus kita butuh versi berapa gitu, ini ada versi 62, ada 72, dan seterusnya gitu. Misal Postgres, jadi sama aja, tinggal kita search Postgres, ini.
Nah, ini udah muncul ya, ada versi 18, ada 16 sampai 13 gitu ya. Nah, itu jadi kita nggak perlu susah-susah untuk nginstal atau ngekonfig apa namanya aplikasi yang kita butuhkan ya. Kalau misal udah umum banget kayak Redis, Postgres, terus misal Grafana, misal Prometheus itu kan udah umum banget ya. Jadi kita bisa tinggal nyomot aja dari Docker Hub gitu. Terus tinggal dikonfig di bagian environment variable gitu. Atau di volume. Biasanya kita nge-mounting file config-nya kayak di Nginx. Kalau kita lihat di proxy ini ada mounting ya. Jadi kita kayak semacam nge-inject atau memasukkan file config-nya ke dalam kontainernya yang bisa bakal dijalanin nanti, terus bakal dibaca config-nya gitu, terus bakal dijalankan sesuai dengan config yang kita buat gitu. Nah itu. Terus sedangkan untuk yang front end sama back end tentunya nggak umum ya kan, ini aplikasi kita sendiri gitu ya. Jadi kita harus nge-build dulu gitu sebelum bisa dijalankan. Nah, sekarang coba kita lihat Docker file-nya ya, yaitu instruksi bagaimana cara nge-build aplikasi kita gitu. Kita ambil contoh yang front end ini ya, ini ada Docker file. Nah, ini ada sebenarnya ini instruksi dari yang ada di Vagrant tadi itu ya. Install mana tadi? Back end yang front end. Nah, ini front end ya. Ini install Nginx, terus ada nginstall Node.js dan seterusnya gitu ya. Itu instruksi-instruksi tadi ini kan instruksi khusus VM ya, khusus Ubuntu misalnya gitu ya. Itu di-convert jadi komen-komen Docker file kayak gini. Jadi yang pertama kita install, bukan install sih ya, sebenarnya kayak nyomot image Node versi 18 gitu ya, untuk nge-build aplikasi kita gitu. Jadi kita nggak perlu install Node.js versi 18 manual gitu. Kita tinggal cari aja Node versi berapa misalnya, atau kita misal butuh Golang gitu ya, Golang versi berapa gitu ya, itu tinggal ambil aja di Docker Hub gitu. Terus ini install Git, karena untuk case ini sih saya nggak bikin sendiri kodenya, jadi sebenarnya juga ngambil semacam demo app gitu ya di sini linknya. Terus dari demo app ini bakal dibuild, terus di apa namanya dibikin Docker image gitulah. Nah, terus ini ngambil kodenya, habis itu kita pindah ke /app. Jadi kayak kalau di Linux ada cd gitu ya, cd/app gitu ya. Foldernya terserah sebenarnya ya, tapi aku saya di sini pakai /app gitu. Terserah sebenarnya, nggak ada constraint di mana gitu. Kemudian yarn install, nginstal libraries, kemudian ini ada set env misalnya. Env ini bisa diganti sebagai argumen gini juga boleh sih. Terus ada yarn run build, ini terus bakal nge-build production ready. Jadi aplikasi yang pakai Vue.js ini pakai Vue.js ya. Sorry, ini pakai React Redux. Itu bakal dibuild jadi file-file HTML, JS atau CSS gitu ya, yang udah siap dijalankan pakai web server, misalnya pakai Nginx gitu ya. Nah, setelah diubah jadi dibuild jadi HTML, CSS dan JS, itu kita ambil image web server yaitu Nginx gitu ya. Ini bakal pakai yang versi stable OS-nya itu Alpine. Alpine ini salah satu OS yang sering digemari karena size-nya itu kecil. Karena ketika size-nya itu kecil, maka download-nya juga nggak terlalu banyak makan kuota, nggak terlalu banyak makan waktu, terus lebih cepat untuk rollback dan deploy, dan seterusnya gitu ya. Terus lebih sedikit vulnerability dan seterusnya itu ya. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus bikin image seminimal mungkin, sekecil mungkin gitu. Terus ini ada nge-copy dari yang udah dibuild tadi itu. Terus ini ditaruh di user share Nginx HTML gitu ya. Ini apa namanya directory default dari Nginx-nya gitu. Terus terakhir ada CMD. CMD itu kita menginstruksikan ke Docker image-nya ketika dijalankan itu, ketika pakai misal pakai komen Dockeran gitu ya. Dockeran atau Docker Compose Up, dia perlu melakukan apa gitu ya. Nah, itu di set di bagian CMD. Jadi ketika apa namanya aplikasinya itu dijalankan, itu dia bakal menjalankan ini command Nginx main g daemon off kayak gitu. Kayak itu. Nah, yang
perlu diperhatikan lagi di sini tuh ada 2 stage ya. Jadi di Docker itu ada yang namanya multi stage build. Jadi ada beberapa stage. Jadi misal ada stage nge-build aplikasinya atau stage apa namanya dijadiin final image atau stage ketika menginstal apa-apa gitu ya, terserah gitu ya. Jadi itu namanya multi stage gitu. Jadi ada banyak stage. Nah, fase atau stage pertama itu nge-build aplikasinya di sini. Ini kita namakan fase build. Nah, terus kemudian ketika udah selesai build-nya, kita bisa namain misalnya final atau misalnya production gitu ya. Namanya terserah, kita cuma ngasih nama sendiri gitu. Nama stage-nya apa gitu. Nah, ini di copy, contohnya nih kita bisa nge-copy file-file yang ada di stage manapun ke dalam misal di stage final gitu ya. Jadi kalau misal di copy from build ini maksudnya adalah copy file dari stage build yang di sini itu di folder /app build. Jadi kalau biasanya kalau React Redux atau Vue.js itu biasanya aplikasinya ketika di build itu file-file yang udah ke build itu ada di slash build misalnya atau distribution dist atau distribution nggak salah. Biasanya nggak gitu. Tapi di case ini filenya disimpan di build ini ya. Terus di copy ke user share Nginx HTML gitu. Nah, seperti itu yang front end ya. Untuk yang back end sama aja sebenarnya, cuma beda sedikit aja. Ini pakai Node versi 18 juga. Ini ada multi stage Docker build juga. Terus ini ngeklon project yang lain ya, demo app yang lain khusus untuk back end. Ini pakai Node sama Express.js. Terus ini ada yarn install, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Sama aja kayak yang di front end, cuman perlu disesuaikan dengan gimana cara nge-build-nya gitu. Biasanya kan kita harus diskusi dulu dengan dengan developernya gitu. Jadi kan eh, gimana cara nge-build aplikasinya, gimana cara menjalankannya itu kan yang tahu tim developer gitu ya. Jadi ketika proses serah terima biasanya itu ada proses handle dokumentasi gitu, cara nge-build-nya gimana, cara nge-run-nya gimana, cara ngecek apakah aplikasi itu running normal atau enggak itu juga ada di dokumentasi biasanya kayak gitu. Nah, jadi kita rekap dulu ya. Jadi gimana cara nge-convert dari VM-nya ke Docker Compose, ke Docker, versi Docker. Itu yang pertama adalah kita perlu bikin Docker file-nya. Jadi kita bikin dulu instruksi bagaimana cara nge-build aplikasi kita itu ke versi kontainer gitu, ke versi Docker container. Jadi ini Docker file-nya, ini instruksinya, cara nge-build-nya, cara nginstalnya, dan sebagainya. Itu pakai Docker file ya. Nah, terus kemudian setelah bikin Docker file, biasanya kita butuh juga yang namanya itu Docker Compose. Jadi Docker Compose ini satu file konfigurasi gimana cara menjalankan kontainer-kontainer yang banyak misalnya, bisa banyak atau banyak konfigurasinya, misal harus ditambah volume, dibuka portnya, terus nambah environment variable dan seterusnya, itu pakai Docker Compose gitu. Kayak gitu, itu cara singkatnya ya, cara uh, ke convertnya gitu, stage pertama gitu. Nah, setelah kita prepare 2 file tadi itu, kita bisa mulai nge-build aplikasinya gitu ya. Nah, ini ada di folder container version ya, ini kayaknya kurang besar. Nah, kayak gini, ini saya udah masuk ke folder yang container version, yang di dalamnya ada Docker Compose-nya, sama ada front end, back end, dan seterusnya gitu. Terus kita coba jalankan konfigurasi yang ada di Docker Compose ini ya. Jadi dia bakal nge-build image, ngebuka portnya, dan seterusnya gitu. Caranya adalah dengan Docker Compose app-min-d. Nah, ini ada yang kelewat. Jadi sebenarnya ketika pertama kali ngeran Docker Compose app-min-d terus kita set build di sini, sebenarnya dia bakal nge-build image-nya dulu. Jadi nggak langsung start kayak gini. Nah, kenapa kok di tempat saya start langsung? Itu karena sebenarnya sebelum webinar ini udah saya build duluan sih. Jadi kalau misal kita coba build lagi, ini bisa ditambahkan komen dash build ini. Nah, ini dia bakal ngebuild ini kayak misal menjalankan apk add
Git, OpenSSL dan seterusnya, ini ngeklon kodenya, terus install libraries dan seterusnya gitu ya. Ini kelihatan di sini ketika proses build-nya gitu. Nah, ini udah running semua. Coba kita cek menggunakan komen docker compose ps. Nah, kelihatan di sini ada bentar. Ini ada 4 service ya, sesuai dengan yang ada di Docker Compose kita. Ini ada backend, ada Alpine, ada Postgres, ini ada front end, di sini ada proxy atau Nginx-nya tuh ya. Ini ada proxy. Nah, terus kemudian kita coba akses aplikasinya gitu ya. Kita cek di bagian front end, ini kan yang berhubungan sama user ya. Kalau di diagram tadi itu dia running di port 8000. Jadi mari kita buka localhost port 8000. Sorry, 8000 apa? Ini apa? Oh, ini backend ding, salah. Bentar, ini kayaknya bukan ke front end, tapi ke LB dulu atau proxy. Nah, ini benar kan ya? Kalau dilihat di diagramnya, harusnya user itu masuk ke load balancer atau proxy. Sorry, tadi aku salah menjelaskan. Jadi coba lihat di Docker Compose, kita lihat di proxy dia running di port berapa. Oh, ini port 80 ternyata. Jadi ini langsung aja localhost gitu ya. Nah, ini aplikasi front end-nya udah jalan. Terus kemudian kalau misal kita akses slash API, nah ini harusnya masuk ke service backend ya. Kebetulan di sini belum ada root slash API gitu. Jadi ini cannot get slash API gitu, karena di backend-nya belum ada. Tapi dengan begini kita bisa make sure ya, ini tuh ngarah ke mana gitu, ke backend kah atau ke front end kah gitu ya. Yang kelihatan di sini bahwa udah ngarah ke backend. Nah, tapi ini masih belum selesai ya. Jadi kita lihat aplikasinya itu masih kosongan kayak gini. Terus di sini ada loading tapi nggak selesai-selesai. Nah, biasanya itu karena ada error atau apa gitu ya, yang menyebabkan aplikasi itu nggak jalan. Jadi kalau di refresh lagi ini kelihatan ada yang 500 ini. Ini ketika kita lihat ini pakai pet/API, berarti ini errornya berasal dari backend gitu. Nah, selanjutnya kita bisa troubleshoot ya, kenapa kok backendnya itu nggak jalan. Bisa dengan komen docker compose logs minf backend. Ini artinya kita bakal ngelihat log dari service backend. Terus minf ini adalah ketika ada log baru yang masuk, itu otomatis muncul di layar kita gitu. Tapi kalau misal tanpa F, itu nanti bakal muncul doang. Tapi ketika ada log baru yang masuk, itu nggak akan muncul di layar. Jadi kita harus bolak-balik ngeran docker compose logs gitu. Jadi better kalau ngedebug itu pakai minf kayak gini. Nah, kebetulan di sini aplikasinya itu belum di set apa namanya loggingnya ya. Jadi ini belum kelihatan kenapanya gitu. Tapi best practice-nya log log itu sangat penting untuk mengetahui kenapa aplikasinya itu nggak jalan gitu. Ketika aplikasinya error atau nggak jalan, kita bisa tahu kenapanya itu lewat lognya gitu. Nah, di sini nggak ada log apa-apa, tapi saya sendiri tahu ini karena database-nya masih kosong ya. Jadi kalau dilihat di bagian DB, ini dia pakai Postgres 16, terus dia bakal ngebikin database yang namanya itu demo. Nah, tapi demo ini belum ada tabel-tabelnya, skemanya belum ada lah ya. Jadi kita perlu bikin skemanya dulu. Jadi kayak bikin tabelnya, bikin field atau kolomnya gitu ya. Itu kalau kita di development biasanya nyebutnya DB migration. Nah, kalau pakai misalnya pakai Laravel misalnya atau pakai kalau di sini case-nya adalah pakai Prisma ya. Nah, itu DB migration itu bisa dilakukan lewat command line gitu, lewat terminal lah biasanya. Jadi kalau di Laravel biasanya ngeran PHP artisan DB migrate kalau nggak salah ya. Nah, kalau di Prisma hampir sama, jadi npx Prisma migrate deploy kalau nggak salah. Saya agak kurang ingat juga komennya. Nah, gimana cara ngeran komennya itu di backend? Kita mau masuk ke service backend dan menjalankan migration gitu ya. Caranya adalah docker compose exec main IT nama servicenya backend sh gitu. Jadi docker compose exec main IT itu artinya kita bakal masuk ke dalam kontainernya gitu.
kayak semacam nge-SSH gitulah singkatnya ke kontainernya gitu. Kontainer apa yang dimaksud? Yaitu backend ini. Jadi kita mau masuk ke kontainer backend, terus kita mau menjalankan komen apa di sana gitu ya. Nah ini karena pakai Alpine ya, di Alpine itu nggak ada bus shell, adanya itu shell biasa SH gini. Nah ini udah masuk ke kontainernya ya. Ini, terus kemudian kita jalankan migrasinya dulu. Jadi npx prisma migrate deploy. Nah ini bakal ngeran migration, artinya bakal ngebikin skemanya, bikin tabelnya, bikin field, dan seterusnya gitu ya. Ini udah oke, sukses. Coba kita cek lagi. Nah ini udah oke ya. Jadi yang tadinya itu 500, mana tadi? Udah nggak ada ya. Yang tadinya itu error 500, itu udah nggak error sekarang. Terus di sini udah nggak muncul loading yang terus menerus ya. Tapi ini datanya kosong gitu ya. Ini sebenarnya normal karena kita kan belum bikin apapun ya di dalam database-nya, cuma bikin skemanya doang, tapi datanya nggak ada gitu ya. Nah biasanya di aplikasi demo itu ada yang namanya seed atau dummy data gitu misalnya. Jadi kita mau coba untuk ngisi database-nya pakai dummy data gitu misalnya. Nah itu di Laravel juga ada, misalnya PHP Artisan defisit kalau nggak salah, saya agak lupa juga. Kalau di Prisma pakai komen tergantung developernya juga sih ngasihnya apa gitu ya. Kalau di sini npx Prisma dbseed. Nah ini udah ngesit atau nge-generate dummy data ya. Coba kalau kita refresh lagi, nah ini udah muncul dummy datanya gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi lebih kelihatan real lah aplikasinya gitu ya. Itu pakai seed tadi itu buat nge-generate apa namanya dummy datanya gitu pakai seed. Nah udah seperti itu aja sih. Ini cara menjalankan aplikasinya pakai Docker container. Nah tapi di sini ini masih apa ya grade-nya atau kualitasnya itu kayak masih kualitas development lah ya. Kita bikin Docker Compose yang di sini, yang pakai build, yang pakai Docker file kayak gini, ini tuh masih lebih cocok digunakan ketika proses development. Jadi misal development di lokal, di laptopnya si developer, atau misal kita ngedebug dan seterusnya itu biasanya pakai build ini. Nah, terus kan kita udah build ini, udah bikin aplikasinya gitu ya, udah develop lah ya. Nah, sekarang gimana caranya kita run aplikasinya itu di apa namanya di server kita yang ada di cloud misalnya atau di production misalnya gitu ya. Kan nggak mungkin setiap deploy harus nge-build apa namanya setiap menjalankan aplikasinya itu harus nge-build dulu kan kelamaan ya. Ini kan kalau cuma demo aplikasi ini mungkin cepet ya. Tapi kalau aplikasinya udah lumayan gede, build-nya juga kadang lebih lama dan seterusnya gitu ya. Jadi kita nggak mungkin untuk nge-build terus-menerus ketika kita menjalankan aplikasinya gitu. Jadi next kita bakal ngebahas gimana caranya nge-run aplikasinya itu di cloud gitu atau di server kita yang bukan di laptop lah ya kan. Terus menjalankan aplikasinya itu production grade gitu, bisa dipakai di production gitu. Nah, jadi kita bikin yang namanya Docker image, terus kita bakal nge-push image-nya ke sebuah tempat yang namanya itu Docker registry, container registry. Jadi container registry atau Docker registry itu adalah suatu tempat atau kita bayanginnya itu sebagai kayak gudang gitu ya. Gudang menyimpan image-image yang kita butuhkan gitu ya. Salah satunya adalah Docker Hub tadi itu. Jadi Docker Hub ini adalah salah satu Docker registry gitu ya. Tapi di tempat lain juga banyak selain Docker Hub ya. Ada di Red Hat juga ada kalau nggak salah Quay.io itu setahu saya miliknya Red Hat. Bisa koreksi aja kalau salah. Terus ada GitHub juga punya GHCR. Terus ada kalau misal kita mau self host itu biasanya pakai Harbor juga ada. Itu udah include container sorry image scanning juga. Dan seterusnya itu ya Harbor. Terus ada apalagi AWS biasanya itu juga ada AWS ECR Elastic Container Registry. GCP juga ada. Ada Google Container Registry nggak salah GCR kayak gitu. Nah
Selanjutnya, aplikasi yang udah kita build itu kan udah bentuk image ya. Kalau kita lihat di sini, kita mau lihat image-image yang udah kita build ya. Jadi kita pakai komen docker image kayak gini. Nah, itu kelihatan di sini tuh tir bla 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 front end gitu ya. Front end, terus kemudian back end juga ada gitu. Ini versi latest, ada tag-nya. Terus ini udah sebenarnya udah dibuild dari kemarin sih. Jadi kelihatan di sini bikinnya udah beberapa jam yang lalu dan seterusnya gitu ya. Setelah dibuild, maka kita perlu mendistribusikan gitu ya. Jadi biar bisa dijalankan di banyak tempat gitu. Didistribusikan, disimpan dulu di gudang, terus siapapun yang butuh image-nya, itu tinggal ngambil dari gudang tadi itu. Intinya kayak gitu ya. Nah, caranya gini, jadi kita masuk ke front end misalnya, kita bakal nge-build aplikasi front end-nya, terus bakal kita kirim ke, apa namanya, eh, Docker registry tadi itu, di Docker Hub. Caranya adalah kita build dulu, Docker build main ini kita kasih tag ya. Nah, tagnya itu apa? Itu kita sesuaikan dengan username kita di Docker Hub gitu ya. Jadi daftar dulu ke Docker Hub, habis itu setelah sebagai member, habis itu setelah udah jadi ini bisa langsung di tag aja. Jadi misal username-nya apa? Ini kayak nge-build, ini kayak repository di GitHub itulah penulisannya gitu. Ini username-nya, terus mau kita kasih nama repositorinya apa gitu ya. Ini misal conduit front end misalnya. Ini kita mau bikin front end-nya ya. Jadi conduit front end gitu. Front end terus kita kasih versi berapa? Misalnya versi 1 gini ya. Terus titik titik itu berarti tempat di mana Docker file-nya itu berada gitu. Atau kita tuh nge-build-nya di directory apa gitu. Jadi komennya ini Docker build. Terus kita kasih nama, ini by default ini pakai username slash nama repositorinya. Terus ini titik 2 adalah versinya. Terus titik. Nah, versi itu buat apa? Versi itu simpelnya kayak eh, apa ya? Ngasih aplikasi sorry, ngasih image itu versi berapa gitu. Terus itu fungsinya adalah ketika kita deploy atau rollback itu biar lebih cepat, lebih enak gitu ya. Nanti bakal bakal kita demokan cara deploy dan rollbacknya menggunakan tag gitu. Kita tunjukin kemudahan kalau pakai tag. Ini bakal di build dan ini bakal biasanya bakal lama ya biasanya. Kalau misal case-nya nggak ada. Kebetulan ini case-nya masih ada, jadi nggak perlu di run ulang. Jadi build-nya bisa cepet banget kayak gini. Nah, setelah di build itu bisa di push atau kita upload ya ke gudangnya tadi itu. Jadi Docker post nama username-nya bla 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 terus tag-nya ini bakal di post kayak gini dan seterusnya. Ini nggak bakal aku upload soalnya internetnya nggak kuat. Tapi udah saya build duluan. Ini ada conduit front end sama back end ya. Nah, back end komennya sama aja ya. Jadi nggak ada yang beda. Cuma beda namanya aja sama taggingnya mungkin ya. Nah, setelah kita upload ini eh, udah ke set, ke store, kesimpan di Docker Hub-nya, di registry ada di gudangnya gitu ya. Ini conduit front end, terus ini ada versi 1 yang udah dibuild tadi itu. Kalau misal kita bikin versi 2, 3 dan seterusnya juga bakalan muncul di sini gitu ya. Biasanya kita pakai untuk rollback misalnya atau deployment gitu. Biar kita tahu aplikasi yang kita jalankan itu versi berapa gitu. Yang backend juga sama, jadi lakukan hal yang sama di backend, terus di push nanti bakal muncul di sini gitu, V1 misalnya, kayak gitu. Nah, setelah aplikasinya ini udah dibuild, udah dikirim ke registry, kita selanjutnya bakal menjalankan image-nya itu kemanapun ya, misal ke developer yang lain atau ke apa namanya ke VPS kita atau ke AWS dan seterusnya pakai Kubernetes dan sebelumnya dan seterusnya gitu ya. Itu syaratnya adalah harus dibikin image dulu sebelum bisa dijalankan di sebanyak banyak tempat gitu ya. Harus semacam di pack dulu lah, dimasukin kardus terus di packing dulu gitu lah. Itu proses pembuatan image. Nah, selanjutnya adalah saya bakal ngejalankan image yang udah dijalankan tadi itu di VPS. Jadi ini saya udah prepare VPS.
Ini real VM beneran, jadi ada di cloud, bukan di komputer. Nah, ini udah ada 3 tier ini. Terus ini branch yang saya pakai itu branch beda lagi ya, karena bakal beda Docker Compose-nya daripada yang eh, apa namanya development grade tadi itu ya. Jadi kalau di run on cloud ini salah satu contoh menjalankan si Docker-nya itu di cloud gitu ya. Ini di Docker Compose-nya ini udah beda, jadi udah nggak ada proses build lagi. Ini tinggal ngedownload image yang udah kita buat tadi itu. Terus tag-nya berapa, versinya berapa yang mau dijalankan gitu ya. Yang backend juga sama, ini repository yang tadi, image yang udah jadi gitu ya. Terus versi berapa yang mau dijalankan gitu ya. Terus ini ada environment variable, bla bla bla, ini masih sama aja sampai bawah. Yang beda cuma frontend sama backend aja. Itu bedanya di bagian image tadi itu. Kita kalau menjalankan di production udah nggak pakai build lagi gitu, tapi pakai image langsung yang udah jadi, terus tinggal di download gitu aja, dan dijalankan. Nah, ini udah di pull di sini ya, container version, ini Docker Compose yang tadi. Nah, cara menjalankannya adalah kita tadi kan udah bikin tag-nya itu versi 1 ya, V1 gitu ya, front end, back end sama V1 semua. Jadi tinggal dipanggil aja pakai variabel. Jadi kalau kita lihat di bagian image ini kita ngeset variabel ya. Fungsinya biar lebih dinamis saja kalau mau apa namanya gonta-ganti image tag gitu. Jadi ini dipakein variabel. Nah, kita bakal ngeset value dari variabel tadi itu, misalnya front end version V1, sorry, V-nya kecil ya, V1. Terus backendnya kita juga menjalankan versi 1 juga. Terus Docker Compose up main D. Oh ya, aku tadi belum menjelasin Docker Compose up main D itu artinya apa ya. Jadi Docker Compose up main D up itu artinya bakal menjalankan semua konfigurasi yang ada di Docker Compose.yaml tadi itu. Min D itu artinya jalankan kontainer ini di background gitu, secara daemon, maksudnya di background. Jadi ini Docker Compose up, min D jalankan. Nah, ini bakal ngedownload image yang ada di Docker Hub tadi itu, kemudian bakal dijalankan gitu. Jadi udah nggak ada proses build lagi ketika di production ya. Terus kita coba cek Docker Compose PS. Ini sama ya, ada 4 service, ada backend, front end, ini ada DB, terus ini ada load balance atau proxy. Terus kita coba cek IP-nya itu 192. Nah ini. Nah ini IP-nya masih IP private ya, karena ini apa namanya, VM-nya nggak punya IP public. Ini aplikasinya udah running. Em, ini harusnya apa namanya sama aja kayak ketika menjalankan di localhost tadi itu. Jadi ada proses migrate, ada DB-seed dan sebagainya itu udah saya jalanin lebih dahulu, jadi biar nggak kelamaan. Tapi aplikasinya udah jalan nih, udah running di VM, di cloud gitu. Jadi seperti itu cara apa namanya ngejalankan di production grade gitu ya. Terus misal kita mau ganti image tuh, jadi gimana caranya? Misal kita bikin aplikasi versi yang versi 2 gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke misal front end gini ya. Ini kan ada Docker file-nya gitu. Terus ini di sini aja deh biar kuat ininya koneksinya. Di front end. Oh, salah, container front end. Nah, misal ini Docker file-nya, oh sorry, misalnya ini kita simulasikan developernya itu bikin aplikasi, bikin versi baru gitu ya, bikin perubahan apa gitu ya. Terus ternyata error aplikasinya gitu ya. Ini kita bakal demokan kayak gitu. Kita bakal demokan gimana mudahnya rollback dan deploy pakai Docker gitu ya. Nah, karena saya nggak paham terkait kodenya, maka saya bakal secara sengaja bikin aplikasinya itu gak jalan. Jadi ini backendnya kan harusnya di port 80-90 ya. Ini bakal saya salahin misal 70-80 gitu lah misalnya. Harusnya nanti si front end nggak bisa nembak back end ya, karena si backendnya itu running di 80-90 portnya, bukan 70-80 ya. Terus ini coba dibuild lagi, Docker build
yang tadi itu ya. Ini misal V2 gitu. Ini kita tunggu dulu build-nya. Biasanya sih sekitar tergantung ini ya, tergantung seberapa kompleks aplikasinya, tergantung seberapa banyak libraries yang diinstal gitu ya. Biasanya 5 menit itu udah cukup lama sih. Kalau ini sih paling 2 menit lah untuk nge-build aplikasinya. Oh, udah selesai. Oke. Nah, sekarang kita tinggal push lagi. Docker push, ini tinggal diganti aja. Docker push V2. Ini coba kita cek di Docker Hub juga ya. Ini yang front end. Oke, ini masih nge-push. Nah, ini salah satu alasan kenapa Docker Image itu harus dibikin sekecil mungkin ya. Karena download dan uploadnya itu bakal memakan waktu sih. Maka dari itu, salah satu alasannya adalah harus dibikin seminimal mungkin. Selain itu, image yang minimal itu artinya bakal mempersempit apa namanya attack of surface. Jadi semakin gede image-nya, semakin banyak apa namanya tempat yang bisa diserang gitu. Intinya kayak gitulah. Nah, ini udah mulai tinggal dikit sih. Coba udah kelihatan belum? Oh, belum. Oke. Ini biasanya lebih lama sih kalau misal langsung di laptop ya. Karena biasanya kan internet uploadnya itu lebih kecil daripada download di Indonesia ya. Nah, ini udah muncul V2-nya. Terus kita coba ini nutupi. Kita coba cek dulu Docker PS atau Docker Compose PS sama aja sih. Kalau Docker Compose PS berarti cuman ngelis service-service yang ada di Docker Compose tadi itu. Ini kita coba cek di bagian front end masih tetap pakai V1 ya. Sekarang kita coba deploy versi 2-nya gitu. Ingat versi 2 itu yang error tadi itu ya, yang nggak work tadi itu. Jadi kayak tadi caranya front end version berapa ini pakai V2 sekarang. Sedangkan backendnya masih pakai V1 ya. Ini Docker Compose up lagi dan udah running lagi front end-nya. Kita pastikan Docker Compose PS ini front end udah bener pakai V2. Dan backendnya masih tetap pakai V1 ya. Ini coba cek lagi. Nah, harusnya error kayak gini. Dan ini masih loading teks lama banget, nggak bakal selesai sih. Kalau kita cek di konsol, di bagian network, reload dulu. Nah, ini bakal error ya. Ini kelihatan dia bakal nembak ke port 7080. Sedangkan backend yang asli itu ada 8090. Ini anggapannya kita simulasikan aplikasinya itu error gitu ya. Dan kita mau rollback. Wah, ini habis deploy kok malah error gitu ya. Kok malah nggak jalan gitu ya, istilahnya gitu ya. Minta tolong DevOps atau SRE ya biasanya itu. Di rollback aja ke versi sebelumnya gitu ya. Nah, kalau kita pakai VM, biasanya itu kita rollbacknya pakai git checkout gitu ya misalnya. Git checkout ke tag sebelumnya. Git kan ada taggingnya juga ya. Git checkout atau git checkout branch-nya atau checkout versinya gitu ya. Nah, kalau di Docker juga sama gitu ya. Cuman kalau di VM ketika kita melakukan perubahan yang udah apa ya, yang filenya itu nggak ada di version controlnya, misal node modules atau kita melakukan perubahan di web servernya, misal config-nya atau kita misal upgrade versi PHP-nya kalau pakai PHP ya, dan seterusnya yang nggak dikontrol sama VJS itu kita ketika kita git check out doang itu nggak selesai masalahnya gitu. Kita harus nge-rollback semuanya gitu ya. Misal PHP versinya di-upgrade, berarti kita harus nge-rollback lagi ke versi yang sebelumnya dan rollback itu bakal susah banget kalau misal tanpa ini ya, tanpa Docker ya. Sedangkan kalau pakai Docker kita nggak perlu ngulang proses build-nya. Kita tinggal nge-pull image yang sebelumnya tadi yaitu V1 ya. Jadi tinggal front end version ini balikin lagi ke versi 1 gitu. Docker Compose up main D lagi, terus pastikan uh, udah running pakai image yang sesuai. Ini balik lagi ke V1 ya. Coba kita running lagi. Nah, balik lagi normal. Jadi proses rollback-nya itu jauh lebih enak dan jauh lebih cepat daripada pakai VM gitu. Makanya si Docker container itu sekarang udah jadi standar di perusahaan karena rollback, deploy, manajemen dan semuanya itu lebih enak pakai pakai Docker gitu. Nah, itu sih
cara nge-convert-nya ya, cara nge-convert aplikasi yang awalnya dari VM, instalasinya, libraries dan sebagainya itu di-convert jadi bentuk Docker container, Docker image. Kemudian tadi kita juga udah melihat cara menjalankan tadi itu kontainer-kontainernya itu di development grade, maksudnya di laptopnya masing-masing gitu ya, yang belum ready untuk production gitu. Terus selanjutnya kita udah ngelihat cara ngejalankan aplikasinya itu di production, misalnya di cloud atau di Kubernetes. Kubernetes nggak dicontohin sih tadi, cuma di cloud lah gitu ya, di AWS misalnya atau GCP atau di VM kita sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau misal teman-teman penasaran gimana cara menjalankannya pakai Kubernetes, nanti bakal ada sesi lagi gitu, cara menjalankannya pakai Kubernetes. Prettier misalnya pakai Kubernetes. Itu aja sih sharing session ya untuk hari ini. Udah cukup lama, hampir sejam juga. Saya kembalikan ke Mbak Nita, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas Saifuddin. Ini to be honest menurutku daging banget. Yang biasanya mungkin demo tuh takut gagal, ini malah sengaja digagalin biar tahu gimana sih hasilnya kalau gagal gitu. Oke, Iya. teman-teman. Sekali lagi makasih Mas Saifuddin untuk demo dan materinya, super insightful, termasuk untuk saya, dan semoga untuk teman-teman juga jadi dapat pencerahan. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi Q&A ya Mas. Coba aku cek. Ya, ada yang raise hand? Halo Mbak Nita. Halo Mas Hai Mas. Saifuddin. Halo Mas Mau Agus. nanya Mas. Boleh, boleh. Berarti kan kalau untuk ke production dia lewat GCR ataupun yang container cloud-nya gitu kan ya, di upload-nya. Nah, itu kalau kita dibikin itu tuh di-downin dulu si kontainernya, dihapus atau dia langsung di-swap ke tag yang sebelumnya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya aku baru belajar kontainer juga. Nah, kebetulan bagian ketika development kan sebenarnya nggak ada proxy gitu kan ya. Nah, bagaimana kayak sebetulnya di perusahaan kan sebetulnya udah nyediain jaringannya sendiri. Itu tuh dari Docker Compose yang saya punya si aplikasinya diserahin ke tim DevOps atau SRE-nya, tim jaringannya, atau kita itu harus ngasih proxy juga sendiri di Docker Compose kita gitu. Oke, sama-sama Mas Agus. Ini langsung dijawab Mbak Ita? Boleh Mas, silakan. Oke, berarti kita jawab dulu yang pertama ya. Itu waktu deploy sama rollback ya Mas ya? Gimana Mas? Waktu deploy sama rollback ya tadi itu case-nya? Iya betul Mas. Oke, kalau saya sendiri pribadi ketika deploy itu biasanya yang lama, kontainer yang lama itu dibiarin dulu. Jadi ini aku contohin sekalian aja ya. Jadi kontainer yang lama itu tetap running sebelum image yang baru itu di up kan ya. Jadi misal kayak gini ya. Ini Prettier container. Nah, jadi kan ini pakai versi 1 gitu ya. Nah, biasanya itu kita nyebutnya CI/CD ya. Itu kita nge-pull dulu Docker Compose, Docker pull, terus nama image-nya misal yang tadi itu. Terus habis itu conduit front end, ini V2 gitu ya. Nah, ini setelah image-nya udah ready, udah di-pull, itu biasanya langsung di Docker Compose admin D gitu ya. Jadi biar lebih safe sih. Tapi Docker Compose admin D sendiri itu sebenarnya udah melakukan hal itu. Jadi dia bakal nge-pull image-nya dulu, tapi kontainer yang lama itu masih tetap running gitu ya. Jadi nggak ada downtime waktu nge-pull-nya. Tapi ketika nge-switch itu bakal ada downtime sebentar gitu ya. Ketika aplikasinya masih start gitu. Nah, itu apa namanya? Kasarnya kayak gitu. Jadi tetap ada downtime gitu. Nah, cara mensiasati downtime-nya adalah nanti kita set di CI/CD-nya atau mekanisme deploy-nya
itu ketika deployment itu bakal gantian. Jadi kita umumnya punya lebih dari satu server, satu VM lah misalnya, lebih dari satu VM gitu. Jadi nanti deploy-nya itu gantian. Jadi ketika VM yang pertama itu ngedeploy, dia bakal dimatiin dulu request-nya. Nggak boleh ada request yang masuk ke VM yang pertama tadi itu. Kemudian dia bakal menjalankan Docker Compose admin D, terus aplikasinya udah ready, maka dia bakal dialiri traffic lagi, dikasih traffic lagi gitu ya. Terus ketika lanjut ke versi VM yang selanjutnya, prosesnya kayak gitu lagi. Jadi dimatiin dulu request-nya ke VM yang bakal dideploy. Terus habis itu di Docker Compose up lagi. Terus habis itu setelah kontainernya running healthy, maka dia bakal dimasuki traffic lagi. Kayak gitu. Nah, Sorry Mas. hmm, Berarti kan dua-duanya tetap aktif ya, baru dimatiin setelah yang versi 2-nya anggaplah kita ada update di versi 2. Berarti dua-duanya aktif dulu, dua-duanya ke production, setelah kedua yang versi 2-nya udah oke, baru dimatiin yang versi pertamanya gitu ya. kalau di Docker defaultnya nggak kayak gitu. Jadi dia bakal nge-pull, tapi yang lama masih tetap running ya, V1 misalnya, tetap running. Tapi ketika prosesnya nge-switch, itu yang kontainer lama bakal di stop dulu. Habis itu bakal di-run, digantiin sama yang versi kedua tadi itu. Jadi bahkan ada pergantian kayak gitu. Default Dockernya kayak gitu. Jadi Switch-nya itu Docker Compose up tadi ya Mas? iya betul. Jadi ketika melakukan Docker Compose up main D tadi itu, dia bakal prosesnya itu ngedownload lagi, ngedownload image yang baru, terus yang lama, kontainer yang lama yang lagi running itu bakal di stop, terus digantikan sama kontainer baru yang udah pakai versi yang kedua tadi itu. Jadi bakal ada downtime di situ prosesnya. Oke Mas, berarti masih ada charge di situ kan, itu baiknya dihapus atau gimana Mas? Apanya? Image yang lama? Iya, image yang lamanya kan dia jadi sampah gitu kan. Ya Iya. walaupun nanti bisa digunain ketika rollback gitu kan ya. Itu Betul. baiknya dihapus atau ya udah dibiarin Mas? Nah, kalau dari pengalaman saya itu dibiarin dulu. Jadi kita standby dulu. Misalnya kalau kalau butuh rollback kan cepat nggak perlu ngedownload lagi gitu kan ya. Kan image-nya udah masih ada gitu ya, image yang lama. Nah itu tinggal di Docker Compose up lagi gitu. Jadi kita nggak perlu ngedownload, ngemotong proses, ngemotong durasi downloadnya tadi itu. Nah tapi ketika beberapa menit setelah deploy gitu ya, misalnya 30 menit, 1 jam gitu ya, aman gitu misalnya, ya udah image-nya di delete aja gitu. Kalau udah selesai gitu, udah aman deployment-nya gitu. Jadi kita awalnya nggak di delete dulu. Oke Mas. Thank you. Oke. Ya, Oke, yang kedua tadi itu ya. Ya. sip. Ini aku ramal Mas Agus kayaknya bakal nyenyak tidurnya nih, dapat jawaban yang bagus banget. Aku coba lanjut ya Mas. Ini Ya, boleh ada boleh. anonim. Mas kalau seandainya kita mau komunikasi antar BE sama FE bisa aman, itu gimana ya caranya katanya? Oke. Sorry, tadi pertanyaan Mas Agus ada satu lagi ya. Yang Iya kedua Mas, tadi. yang kedua. Itu ya, Ah, oke, sorry, silakan. Mungkin aku jawab dulu ya, yang Mas Agus. Nah, yang kedua ini kan tadi perlu nggak sih kita ngasih proxy di aplikasi kita gitu ya? Kan tadi ada load balancer dan seterusnya gitu ya. Nah, itu opsional aja. Jadi karena aku lagi ngedemoin ini apa namanya Tritier kan biasanya ada load balancer gitu ya. Nah, itu em, apa namanya kan nggak perlu butuh LB yang gede banget gitu lah. Kan fungsinya buat ngesimulasiin gitu doang. Nah, itu si LB atau proxy itu bisa digantiin sama yang existing yang udah ada misalnya. Misalnya kita pakai AWS ALB atau misal pakai F5 biasanya kan kalau di perusahaan itu biasanya punya hardware sendiri gitulah. Terus kemudian kita tinggal routing aja di bagian LB-nya gitu. Misal slash API tadi itu diarahkan ke VM backend misalnya. Terus kemudian yang request lain kemana gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita nggak wajib uh, nambahin proxy sendiri itu nggak wajib kayak gitu di Dockernya gitu. Berarti dari Docker Compose kita ya udah diserahin aja ke tim jaringannya gitu ya. Betul betul. Oke. Jadi biasanya mereka yang bantu ngeroutingin gitu, ngerouting requestnya gitu, diarahkan ke service-service yang sesuai gitu. Oke Mas. Thank you Mas. Oke. Oke,
Selanjutnya ke siapa tadi tuh, Mas? Tadi ada anonim dari Oh, Mas Agus anonim. sudah selesai ya, udah aman ya Mas. Ini ada anonim katanya, Mas kalau seandainya kita mau komunikasi antar BE dan FE itu biar bisa secure itu gimana ya? Oke, ini biasanya kita pakai yang namanya itu SSL. Jadi antara front end dia komunikasi ke backendnya itu biasanya antara langsung lewat internal. Jadi kita nggak apa ya, nggak punya pad sendiri gitu, nggak dipublish secara publik gitu eh, jalur ke backendnya. Jadi mereka connect secara internal atau kayak di aplikasinya. Jadi aplikasi demo yang tadi itu apa namanya routingan, pad atau domain backendnya itu kan diekspos secara publik ya. Nah itu bisa diamanin pakai SSL juga gitu. Nah SSL itu biasanya di set di bagian proxy atau LB-nya gitu. Jadi udah bukan urusan aplikasi kita sendiri lagi gitu. Jadi lebih lebih ke eksternal, ke LB-nya atau bagian networknya biasanya gitu ya. Pakai Oh, SSL atau pakai enkripsi ya. SSL sih salah satunya ya. API pakai token dan seterusnya gitu ya. Biasanya biasanya ada apa namanya settingan lagi kayak terus security headers, cores dan sebagainya gitu. Biasanya kayak gitu. tapi yang biasa Mas Saifuddin pakai itu biasanya apa Mas? SSL kah? Semuanya. Jadi apa namanya kita kan perlu sesecure mungkin lah, seaman mungkin lah ya. Jadi ya dari ya end to end sih dari user sampai tekan sampai belakangnya itu juga harus diamanin gitu. Biasanya kayak gitu. Mungkin Mbak Nita ada pengalaman gitu. Aku kebetulan SSL juga sih aku so far. Itu yang paling umum nggak sih, Mbak? Iya kayaknya itu paling umum sih. Mm-mm. Udah wajib banget sih sekarang pakai SSL gitu. Iya kayaknya itu udah minimal SSL lah ya. Mm-mm. Eh, Selain itu kan kalau misal nggak pakai SSL itu si browser juga bakal munculin warning gitu lah ya. Ini Iya, ini nggak secure atau apa gitu ya. mm-mm. Websitenya gitu. Iya betul. Nah, kalau aku biasanya kebetulan SSL-nya juga yang free, yang chatbot. Oh ya, Let's Encrypt itu ya pakai chatbot. Mhm. Itu free Tapi sih. sebetulnya Mas, aku kepo sih, itu rekomen nggak? Soalnya kan free ya? Ah, Sebenarnya SSL ya SSL sih. Entah itu Let's Encrypt yang gratisan atau yang pakai berbayar kayak semacam Komodo dan sebagainya. Sebenarnya mereka konsepnya sama, mengenkripsi data yang ditransfer gitu ya. Tapi yang berbeda adalah ketika berbayar itu biasanya mereka adalah membayar jaminan. Artinya membayar jaminan dan kepercayaan ya. Kalau misal pakai Let's Encrypt, di mana semua orang bisa request SSL-nya, itu kayak kelihatan murah gitu lah ya, kelihatan ini asli websitenya, foto bukan gitu ya. Karena Let's Encrypt itu kan gratis yang pertama dan nggak perlu verifikasi. Sedangkan Mhm. kalau pakai SSL yang berbayar semacam Komodo, semacam apalagi aku lupa, itu mereka kan eh, harus berbayar ya, harus membayar dan ada verifikasinya. Biasanya itu kalau dulu itu ada verifikasi lewat telepon misalnya atau lewat email atau lewat apalagi gitu ya, yang benar-benar memastikan yang bikin atau yang merequest SSL-nya itu perusahaan asli atau orang asli gitu ya. Hmm. Jadi kelihatan lebih lebih terpercaya aja. Ini SSL-nya bukan gratisan ini, mereka memang membayar gitu ya. Jadi karena membayar berarti kan kita udah modal lah ya, ngasih modal lah ya. Itu udah yang pertama. Yang kedua adalah udah ada verifikasinya gitu. Jadi udah real ini website punyanya perusahaan apa gitu, udah terverifikasi gitu ya. Tapi ya secara dasar sih SSL ya SSL gitu. Nggak beda secara cara kerjanya gitu. Mungkin ada opini lain misalnya boleh aja sih. Aku setuju juga sih. Kebetulan aku kayaknya lebih sering pakai yang free. Nggak masalah sih. Iya, emang Itu sama aja sih. udah banyak yang provide juga Let's Encrypt, Cloudflare, terus kalau nggak salah AWS itu juga ngasih sih, setauku ya. Tapi aku belum pernah nyoba sih. Itu juga free juga. Mungkin lebih ke kalau udah renew-nya ya kan dia kasih notif ya Mas. Kita harus Hmm, renew aja sih di situ. betul betul. Kita harus memastikan chatbotnya itu jalan sesuai ini ya, expirednya kapan gitu. Biar Iya, upload atau renew.
Oke, sip. Kalau gitu, aku lanjut ke next question ya, Mas. Ya. Ada dari Lenovo ThinkPad. Hah? Izin bertanya, Mas, katanya kapan subnetting pada Docker dibutuhkan ya, katanya gitu. Subnetting. Ini lebih ke network sih ya, subnetting. Iya. Eh, Mungkin Mbak Nita ada pengalaman subnetting kan? Ya, nyari temen. Kebetulan aku kurang dalam di sini ya. Heeh. Mungkin ada master yang lain yang ada pengalaman bisa sharing-sharing juga ya, Mas. Subnetting ini sebenarnya bukan menurut menurut saya ya, itu bukan bagiannya Docker sih. Kan pembagian network ya itu biasanya diatur sama network engineer-nya. Jadi kayak eh, berapa IP range-nya, terus CIDR, terus subnet mask dan sebagainya gitu. Itu em, mungkin lebih ke kalau kita relate-nya ke cloud itu biasanya berhubungan sama VPC yang ada subnet-subnetnya gitu ya. Nah itu em, biasanya kalau di Docker yang production grade itu kalau udah benar-benar strict itu biasanya subnetnya dibedain juga, terus kemudian diatur komunikasinya gitu ya. Maksudnya diatur biar misal front end A cuma bisa berkomunikasi sama back end A misalnya gitu. Jadi yang apa namanya berhubungan aja gitu ya. Terus kemudian masalah firewall misalnya dan seterusnya gitu ya. Jujur jujur aku sendiri masalah subnetting ini subnetting di Docker terutama itu belum belum banyak use case. Jadi belum bisa ngasih banyak contoh juga penggunaannya gimana gitu ya. Tapi ada di Docker itu kapan itu waktu itu masih offline ya, masih event offline di Malang. Itu eh, ada ada dari DFG juga itu nyontoin penggunaan subnet atau apa gitu di bagian Docker Compose-nya gitu ya. Dari Mas Galih itu yang jelasin gitu. Tapi em, apa namanya? eh Kayaknya lebih dibutuhkan kalau misal udah strict banget. Kalau misal cuma gak terlalu strict ya, kayak kayak di yang barusan itu ya, kayak gitu aja udah cukup sih. Atau biasanya diatur lewat VPC gitu ya, tergantung di mana kita mau ngaturnya gitu. Ya, kalau pengalamanku ini aku mungkin sharing dikit juga ya, Mas. Boleh boleh. Aku infra, jadi aku full juga handle terkait PPC dan ya servernya gitu. Boleh. Ya aku lebih fokus di PPC sih. Jadi aku akan manage si PPC-nya akan kayak gimana gitu, subnetting-nya. Itu sih kalau dari Hmm. Hmm. Soalnya kalau lewat VPC lebih enak nggak sih, lebih mudah nggak sih nge-manage-nya ya. gitu ya. Kalau Docker kan kita harus benar-benar lebih apa ya, lebih dalam kalau mau mengatur troubleshoot gitu ya. Jadi agak agak lebih repot juga gitu. Mungkin kalau untuk yang belum terlalu deep terkait kontainer agak kewalahan ya kalau ntar ada isu Hmm. gitu. Ya. Oke, oke mungkin pertanyaan terakhir aja ya Mas. Ini dari Mas Ihya. Katanya, apakah size dari image itu mempengaruhi performa aplikasinya? Kalau iya, hal apa aja yang diperlukan untuk melakukan optimisasi? Nah, ini aku kepo juga nih, Mas. Oke. Performa ya. Performa kalau based on pengalaman saat ini sih belum ada kendala terkait hubungan antara performa dengan size image-nya ya. Tapi ke arah security aja, terus proses deploy sama build-nya aja yang lebih lama gitu ya. Terus kalau misal kita mau repro, misalnya kita mau download ke laptop gitu ya, itu juga bakal lebih lama lagi karena kan bisa loh size image-nya itu bisa sampai segiga lebih itu bisa. Kalau misal kita nggak pinter-pinter ngatur layer image-nya gitu atau kita nggak asal-asalan aja ya bikin Docker image-nya gitu bisa jadi lebih besar. Itu so far belum ada kendala di performance gitu ya. Mungkin kalau misal digabungin sama kondisi VM-nya yang jelek. Jadi misal apa namanya IOPS atau misalnya itu throughput dari disknya itu jelek, nah itu juga bisa mempengaruhi si kontainer juga sih. Sebenarnya nggak cuman gara-gara image doang, tapi karena didukung dengan disknya yang nggak terlalu bagus, bisa jadi lebih jelek performanya gitu. Ya,
Kalau Manita satu lagi boleh nggak ya? Oke, boleh. boleh. Spesial Mas Agus. Sorry. Karena masih baru belajar kayak bikin Docker Compose dari awal tahun sampai sekarang kayak belum nemu standarnya gitu loh Mas. Contoh kayak Airflow-nya atau database-nya Docker Compose-nya itu masih simple. Sedangkan kalau aku lihat-lihat di kayak di GitHub ataupun orang-orang portofolionya itu dia udah kayak lengkap banget gitu dari segi variabel-variabel yang dia punyanya, baik itu security-nya ataupun yang lainnya. Nah, cara kita tahu atau ya bukan mengembangkan ataupun standarnya itu kayak gimana ya Mas? Jadi kita ngedeploy dan belajar itu bukan cuman apa ya dasarnya doang, tapi mungkin ada minimal standar yang memang ya udah oke masih oke untuk development dan production mungkin ya. Itu sih Mas. Oke. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan juga sih. Kan biasanya di portfolio atau di GitHub itu biasanya mereka ya memang kebutuhannya kayak gitu. Misalnya nambah env variabel atau expose port atau yang lain gitu ya. Kelihatan lebih lengkap gitu ya. Tapi bisa jadi kita nggak butuh gitu. Kita nggak butuh ya ya udah nggak usah daripada kita nanti bakal lebih kesulitan lagi karena kita nggak mengenal config-nya tuh ngapain gitu ya. Asal kopas misalnya. Nah, jadi kita bakal kesulitan. Nah, selain itu kalau misal masalah security itu juga perlu dites-tes lagi gitu ya. Security itu kan penting juga ya. Tapi biasanya kalau di awal development belum terlalu prioritas sih security ya. Nah, selain itu security juga biasanya di handle di banyak tempat. Ya salah satunya Docker juga, tapi di apa namanya? Cloud-nya juga perlu mendukung misalnya security group dan sebagainya gitu ya. Nah, di Docker sendiri juga ada security best practice-nya kayak apa gitu ya. Mungkin kayaknya bakal next time bakal dibahas secara Docker. Tadi kan udah dicontohin Docker Compose yang sederhana gitu lah ya. Cuman ada image, ada environment variable dan sebagainya gitu. Simple lah. Tapi Betul. kayak kalau nggak salah next bakal dijelasin di Docker Compose itu hardening-nya kayak apa. Salah satunya itu misalnya read only file system misalnya atau run as non-root user dan sebagainya itu juga bakal dijelasin gitu. Karena waktu itu eventnya offline sih, jadi nggak ada recordingnya gitu. Ditunggu aja sih Mas next time. Oke Mas. Tapi kalau di contohlah kalau di database kalau Docker Compose di Artifact Hub kan dia lengkap banget ya template-nya. Nah, itu sebetulnya variabel yang di Artifact Hub itu bisa jadi bukan variabel, jadi referensi kita nggak sih untuk ngebuat Docker Compose-nya atau yang ngebikin jadi Docker Compose kita standar tuh dari mana gitu? Sebenarnya standar itu juga perlu ada dasarnya. Maksudnya kita ngomong standar by siapa gitu kan ya. Betul sih. Jadi disesuaikan dengan standar kita, misalnya portnya harus dimatiin misalnya atau apa gitu ya. Jadi kita perlu diskusi dulu sama tim infra atau sama tim development juga, kita bikin standarnya kayak gimana gitu ya. Kan tiap perusahaan juga bakal beda-beda gitu ya. Nah, terus yang di Artifact Hub ya, bener ya. Betul Mas. Nah, Artifact Hub itu kan lebih ke Kubernetes, ke Helm chart-nya dan seterusnya gitu ya. Itu kan ada banyak banget gitu. Nah, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya ada semacam option atau variabel gitu ya, perlu di enable atau enggak, atau angkanya berapa, value-nya dan seterusnya, itu juga menyesuaikan kebutuhan kayak gitu. Tapi untuk hardening-nya sendiri itu juga perlu di hardening di si aplikasinya, misalnya airflow-nya gitu ya. Kita harus nyari tahu cara ngehardening airflow-nya gimana. Itu udah di luar tanggung jawabnya si Docker container gitu, atau Kubernetesnya gitu ya. Itu lebih ke arah airflow-nya, cara hardening-nya gimana gitu ya. Nah, dari hardening atau tips-tips yang udah kita ketahui
terkait Airflow, kita cari di Artifact Hub cara enable-nya misalnya atau ngeset value-nya berdasarkan poin-poin hardening tadi itu, terus kita set di values.yaml misalnya gitu ya, kalau di Kubernetes gitu. Jadi kita perlu tentukan standarnya dulu, terus kita cari tahu kalau misal Airflow-nya atau aplikasi yang lain gitu ya, hardeningnya gimana, terus kita convert kalau misal diaplikasikan ke Helm chart misalnya atau ke Docker Compose-nya itu gimana cara nge-achieve standar atau tips-tips hardening tadi itu. Kayak itu. Jadi kita mulainya dari non non apa ya? Bukan langsung ke Dockernya gitu. Dockernya cuma menjalankan apa yang kita butuhkan gitu doang. Iya. Nah, Sebenarnya kalau kata orang ini sih Mas, DevOps tuh ini mungkin agak relate ya Mas. DevOps tuh kayak relationship. Jadi kita harus ngejaga komunikasi sih Mas. Jadi kalau yang ngomongin yang tadi standarnya kayak gimana, mungkin diawali dengan komunikasi antara tim ya, antara infra, DevOps dan lain-lain sih. Betul Mas? Iya betul. Jadi namanya DevOps ya. Jadi sebenarnya DevOps itu kan sebuah culture ya. Iya. Nah, sebetulnya aku kan DE. Nah, Oh, di DE dan DevOps kan sebenarnya jarang banget gitu kan. Mungkin baru-baru sekarang. Nah, sekarang itu kayak DE-nya harus bisa nggak kayak DevOps gitu lah. Nah, karena si DevOps-nya juga baru mengenal si aplikasi DE gitu kan. Nah, kita tuh belum nemu nih ada DevOps-nya. Ya caranya lu yang tahu gitu kan. Si aplikasinya kan aplikasi lu gitu kan. Nah, si DE-nya juga bingung nih. Karena baru juga nge-DevOps aplikasi dia sendiri. Biasanya tinggal pakai. Nah, mungkin kayak PR ku kayak gitu sih Mas. Mungkin ada tips. Ya, itu role-nya DevOps ya Mbak ya. Maksudnya DevOps kan dia harus menjembatani antara tim infra sama developernya gitu. Nah kebetulan kalau dari Mas Agus kan dari sudut pandang back-end-nya, developernya ya. Kalau dari aku sendiri kan lebih dari infranya gitu ya. Jadi dari DevOps-nya atau infranya sama aja sih. Jadi kalau dari infra itu kan mereka udah punya standar sendiri ya. Maksudnya standar itu cara deploy-nya gimana, cara ngerumatnya gimana gitu ya. Sedangkan kalau dari developer mereka yang tahu cara kerja aplikasinya gitu. Jadi kita harus saling komunikasi gitu. Misalnya tanya aja ini dari DevOps-nya tanya aja ke developernya ini cara ngejalankannya gimana aplikasinya, terus ke listening di port berapa, terus kemudian cara menjalankan, cara ngerumatnya, cara nge-make sure aplikasinya itu running terus dan sebagainya, itu juga ke developernya gitu. Nah terus kemudian developer kan kadang juga perlu ngedebug ya, perlu ngedebug aplikasinya gitu. Misalnya mau ngelihat lognya atau ngelihat metrik monitoringnya dan sebagainya. Nah itu developer harus kerjasama sama tim DevOps. Ya developernya bakal nge-export atau munculin lognya di aplikasinya ketika dijalankan. Sedangkan si DevOps nanti bakal ngejebantani ke infra, misalnya bikin sistem loggingnya dan sebagainya sehingga bisa dilihat sama tim backendnya gitu. Jadi harus komunikasi sih antara si tim DevOps sama developer itu. Sip, setuju. Oke, Gak apa-apa sih, wajar aja kalau misal ya tanya aja kalau misal nggak tahu ya, nggak masalah karena memang butuhnya kayak gitu, harus banyak komunikasi antara DevOps sama developer gitu. Iya. Karena mereka punya interest yang beda-beda ya. Misalnya si developer punya interest di kode, sedangkan si DevOps atau infra biasanya lebih interest ke infranya. Dan harus ada yang menjembatani dua-duanya, yaitu di DevOps tadi itu. Iya betul. Ya sama kayak hubungan sama Mas Agung ya. Hubungan komunikasinya jelek kan ya itu crash lah ya. Iya, harus saling pengertian lah ya. Iya, jadi kalau bingung coba komunikasinya dibenerin dulu gitu. Komunikasi. Oke, thank you Mas Seburing, thank you Mbak Dina. Oke, sip. Kalau gitu kebetulan gak kerasa ya kita kayaknya udah sekitar 1 jam lebih ini. Satu pertanyaan lagi boleh, Pak? Gimana? Satu pertanyaan lagi boleh? Oh, satu, oke deh. Ini bonus nih. Mas Samuel ini biar lega gitu. Mas Samuel Mahesa ini tanya, jika BE dan FE itu masing-masing lebih baik image-nya di build dulu ya
sebelum buat Docker Compose itu, atau bagaimana jika sudah diserahkan oleh tim developer. Nah, jadi di realnya itu developer itu sebenarnya cuma tahu masalah kodenya, ya bukan cuma sih, tapi maksudnya lebih bertanggung jawab ke kodenya gitu ya, ke aplikasinya gitu. Nah, kemudian ketika proses deploy ke production itu nanti aplikasinya itu bakal disiapkan dulu biar bisa jalan di servernya gitu. Misalnya di build Docker image-nya salah satunya ya, atau di scan vulnerability, atau kalau biasanya ada SAST atau DAST, itu singkatannya panjang sih, aku nggak hafal juga. Pokoknya intinya memastikan bahwa kodenya itu layak dimasukkan ke production gitu misalnya. Terus selanjutnya bakal deploy kalau udah layak. Nah, jadi ketika BE dan FE itu menyerahkan serah terima ke si DevOps-nya, itu juga em, bentuknya itu masih kode. Jadi kode, dokumentasi, terus misalnya cara nge-build-nya gimana gitu ya. Jadi belum belum ada bentuk Docker image-nya. Terus sama si DevOps itu bakal dibikin pipeline-nya atau otomasinya lah, siap pakai CI/CD tadi itu untuk nge-build atau menyiapkan kode yang masih mentah tadi itu udah bisa ready ke production. Misalnya di build jadi Docker image, atau di build jadi kalau pakai Java biasanya .jar atau apa gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Kalau Golang biasanya pakai dibikin binary dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau kalau proses serah terimanya ya kayak gitu biasanya umumnya. Jadi developer ngasih kodenya, DevOps bakal nyiapin pipeline-nya dan sekaligus nge-deploy kayak gitu. Dan keduanya tetap harus komunikasi kayak gitu. Harus ada dokumen serah terima misalnya. eh, jadi biar bisa jadi dokumentasi gitu. Kalau misalnya ada DevOps yang baru, terus kemudian kalau misal kita improve dan sebagainya gitu, biar ada dokumentasi kayak gitu. Jadi nggak harus dibikin Docker image-nya gitu, nggak harus. Tapi kita menyesuaikan apa namanya kebutuhan kita kayak apa. Ya udah apa namanya komunikasi aja gitu. Biasanya si DevOps juga menyiapkan environment untuk development atau staging gitu ya. Itu sekaligus sama mengubah aplikasinya jadi Docker image biasanya kayak gitu. Jadi untuk masing-masing menjalankan sesuai dengan job desk-nya gitu. Kayaknya terlalu panjang ya. Kalau misal ada yang perlu ditanyakan, tanya lagi aja Mas. Kalau belum paham, belum lega gitu. Iya, silahkan. Terima kasih Ya, atas penjelasannya katanya. Terima kasih oke. Mas. Oke, mungkin Mhm. ini ada beberapa pertanyaan juga, tapi mungkin bisa nanti juga selain di sini, teman-teman, dan siapa tahu ada yang baru kepikiran nanti pas setelah selesai sesi ini bisa tanya langsung di grup DFG ya, teman-teman. Betul, betul. Di sana ada beberapa banyak expert-expert di terkait kontainer juga. Gitu. Oke, ada lagi kah? Atau mungkin bisa aku tutup aja kali ya. Ya, sepertinya Nah, sudah cukup. oke, aku lanjut nanti aja ya. Mungkin yang mau nanya. Satu lagi deh, bonus deh. Karena ini yang join banyak banget. Tadi hampir 40, sekitar 42 yang join. Jadi pertanyaan terakhir ini di luar dari perdokeran ya, Mas. Ini dari Mas Dito. Katanya Masnya pernah jadi backend atau full stack atau sebelumnya kayak gimana? Atau dari awal udah DevOps katanya? Oh, oke. Eh, kalau kalau aku pengalamannya lebih ke infra. Jadi mulai dari dulu itu eh ya infra, sysadmin sih dulu. CS malahan dulu itu. Dulu awalnya dari CS, aku malah nggak pernah jadi backend secara profesional ya. Tapi kalau misal dari sekolah dulu pernah juga ngoding. Tapi yang ngoding yang jelek lah ya. Berarti Tugas dari sekolah itu sekolah. RPL atau apa, Mas? TKJ dulu, TKJ, tapi waktu itu sih aku interestnya banyak ya. Jadi TKJ kan biasanya masalah jaringan atau masalah komputer ya kalau tugas akhirnya. Nah, sedangkan aku itu dari dulu itu magangnya sampai tugas akhir itu aku ngoding. Jadi
back end ya full stack sih, kan ada UI-nya juga ya. Nah tapi setelah itu apa namanya masuk ke lebih ke infranya, ke jaringan. Dulu sempat jadi network engineer juga, jadi lebih menjalani ke TKJ-nya gitu. Tapi karena ada pengalaman magang sama waktu tugas akhir itu, jadi kayak kebayang juga di back end itu kayak gimana gitu. Ya itu Eh, sih. Mas Saifuddin ini ada ngerasa nyesel gak sih masuk ke ranah DevOps atau infra, atau oke ini passionku di sini? Wah, nyeselnya cuman kenapa nggak dari dulu. Waktu itu kan apa namanya eh DevOps itu kayak masih agak rare ya, masih agak jarang lah waktu itu ya. Aku Iya. 2 tahun yang lalu baru DevOps itu. Ternyata emang lebih simple daripada kalau misal kita ke, bukan lebih simpel sih ya, sebenarnya sama aja, cuman lebih lebih menarik aja sih DevOps itu. Sama-sama pusingnya, tapi at least nggak sepusing mikirin kode lah ya. Kalau backend, Iya lagi. aku aku juga ada interest ke backend sebenarnya sekarang juga, cuman kayaknya skillnya udah ketinggalan jauh sih. Tapi di DevOps ini jatuhnya jadi banyak begadangnya gak sih Mas? Soalnya kan ada beberapa yang DevOps harus deploy tengah malam gitu. Oh ya, jadi inget yang kemarin di Telegram tuh ya. Iya. Sebenarnya sebenarnya kalau begadang itu biasanya lebih ke SRE-nya. SRE itu Site Reliability Engineering. Jadi teknisi yang ngurusi masalah uptime atau gangguan server dan sebagainya, itu yang ngurusi adalah SRI harusnya. Nah, sedangkan DevOps itu cuman yang ngurusin pipeline, otomasi, CI/CD dan seterusnya, atau biasanya digabung sama security, biasanya dari DevSecOps misalnya. Biasanya kayak gitu. Jadi lebih ke komunikasi sama otomasi kalau DevOps. Dengan SRE itu fokusnya lebih ke uptime dan keberlangsungan hidup aplikasinya gitu ya. Nah, kebetulan karena kegabung di tempatku itu, gabung DevOps sama SRE-nya, jadi 2 job desk gitu. Jadi em, ya alhamdulillah di tempatku itu manajemen waktunya itu cukup oke. Jadi ya balik lagi kita diskusi enaknya gimana gitu ya. Biar kan kita harus jaga 24 jam nih. Kan kita sekaligus SRE gitu. Gimana caranya biar lebih enak gitu ya, masing-masing orangnya itu nggak kecapean misalnya, atau nggak ada alert yang kelewat dan sebagainya gitu ya. Jadi kita bikin otomasi misalnya ya, itu kan bagian DevOps-nya, kita bikin otomasi misalnya ada server yang down maka harus dilakukan apa dan seterusnya gitu ya. Jadi begadangnya udah nggak terlalu banyak karena udah banyak otomasi juga gitu. Dan kebetulan kalau di Indonesia terus usernya juga orang Indonesia, biasanya kalau malam kan lebih sedikit usernya gitu ya. Jadi em, chance untuk ada gangguan di malam hari itu lebih rendah, ditambah ketika kita menggunakan hyperscaler atau public cloud yang gede banget kayak AWS dan GCP, itu kan mereka bisa diandalkan lah ya. Nah kalau dulu waktu jadi sysadmin atau network engineer itu, karena kita bikin infranya sendiri, data centernya sendiri, ya kita yang ngelola sendiri ya, itu lebih rentan gangguan sih, lebih rentan begadang gitu, kayak gitu. Mungkin Mbak Nita, kalau Mbak Nita nggak mungkin lah begadang ya, kan cewek. Aku kebetulan malah udah sempet waktu itu 3 bulan full shift 3. Seperti kayaknya berarti malam. Iya, shift Wah, 3-nya dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Ya, pulang-pulang jam 7 pagi lah. iya, iya. Tapi Tapi berakhir tepar sih. itu WFO apa WFH? WFO, Mas. Oh, WFO. Ya, Oh, di kantor, onsite. nah, ya, 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 ya. Aku juga pernah seminggu jaga malam terus-terusan, dan itu tiap pagi kan harus pulang ya, PP ya. Ya, Itu PP perjalanan sejam lah misalnya itu. Itu di jalan udah nggak konsen sih. Main ya. bahaya sih itu. Tapi kebetulan sih itu pas aku jadi sysadmin ya, Mas. Kalau Mm-mm. semenjak jadi DevOps, ya itu aku ngerasa sama kayak Mas Saifuddin ya. Kenapa gak Mm-mm. dari dulu aku DevOps? Ya, lebih lebih ya job desk-nya bukan lebih enak ya, tapi lebih sesuai dengan eh, kebutuhan kita biasanya kayak gitu ya. Ya, betul. Terus mungkin kebantu karena ada beberapa
apa ya, task atau hal yang bisa kita bikin automation. Betul. Karena DevOps kan biasanya fokusnya ke otomasi ya. Ya, betul. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman terima kasih. Gak kerasa kita udah hampir, ini kalau terus gak ditutup bisa jadi 2 jam, 3 jam. Bahaya Iya. banget. Makasih Mas Muhammad Saifuddin Hasani, Mas Udin udah demo hari ini. Sangat materinya insightful banget. Ini relate dengan yang sebelumnya ya, materi yang kemarin juga. Dan teman-teman jangan khawatir yang ketinggalan, karena ini di-record dan nanti akan diposting di YouTube kita. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa follow Instagram kita dan juga follow di LinkedIn juga. Dan yang belum puas nanya, bertanya dan masih ada yang kepo terkait Docker atau kontainer, bisa nanya langsung di grup Telegram kita ya, dan di Discord juga. Nanti ada Mas El, Mas Saifuddin, dan mas-mas expert lainnya yang bisa bantu jawab. Dari mulai teknikal atau curhat terkait mau nyemplung ke DevOps atau enggak, boleh nanya di situ, bebas. Gak ada, gak bakal dimarahin kok, tenang aja. Curhat boleh, ya, boleh banget. Tapi terkait DevOps ya teman-teman, ini jangan sampai curhat, baru diputusin pacar langsung curhat, aduh. Jauh itu. Aduh, siapa tuh? Mas Agus mungkin. Teman-teman, sekali lagi Mas Saifuddin, makasih untuk sesi hari ini. Teman-teman juga makasih, mengingat ini weekday, tapi semangatnya agak kalah dengan long weekend. Saya Nita, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di event selanjutnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nita dan Thank you. teman-teman.